bilan to'qnashib kelganmiz. Hali aytganimdek, imkoniyatlarini, darajasini va murabbiyni yaxshi taniymiz. Shuning uchun menimcha bizni jamoamiz ham kuchli har taraflama o'shaning uchun. Jelang timnas U23 Indonesia vs Uzbekistan. Begini kata pelatih lawan tentang skuad Garuda Muda. Sebelum kita mulai, silakan klik tombol subscribe terlebih dahulu agar tidak ketinggalan info menarik lainnya. Timnas U23 Indonesia akan berhadapan dengan Uzbekistan di babak semifinal Piala Asia U23 2024. Uzbekistan menyusul Indonesia yang lebih dulu merebut tiket semifinal setelah menumbangkan salah satu kandidat juara Arab Saudi pada laga perempat final yang berlangsung di Stadion Internasional Khalifa Sabtu 27 April 2024 dini hari. Uzbekistan menang 2-0. Tim asal Asia Tengah itu berhasil unggul 1-0 ketika laga memasuki injury time babak pertama. Hussein Nurchaev mampu membongkar pertahanan rapat Arab Saudi berkat golnya pada menit 45+2. Ketika laga berjalan di paruh kedua, Uzbekistan makin berada di atas angin. Bek Arab Saudi, Aiman Yahya, mendapatkan kartu merah langsung pada menit ke-70. Hal itu membuat pasukan Saad Al-Sehri harus bermain dengan 10 orang. Uzbekistan berhasil memanfaatkan keunggulan jumlah pemain. Umar Ali Rakhmonaliev mampu menggandakan keunggulan tim menjadi 2-0 melalui golnya pada menit ke-84. Uzbekistan pun melaju ke semifinal dengan kemenangan 2-0 atas Arab Saudi. Tim Serigala Muda akan menantang skuad Garuda Muda di semifinal pada laga yang berlangsung di Stadion Abdullah bin Khalifa, Senin 29 April 2024 pukul 21.00 WIB. Berjumpa Indonesia di semifinal Piala Asia U23 2024. Pelatih Uzbekistan, Timur Kapats, mengatakan bahwa timnya telah fokus saat melawan Arab Saudi. Namun Kapats juga mengatakan bahwa ia turut melihat permainan Indonesia. Soal Indonesia racikan Sintayong, Kapats menggambarkan calon lawan mereka itu sebagai tim kuat. Hal itu dilihat dari kapasitas Indonesia yang sukses mengandaskan Korea Selatan lewat kemenangan 11-10 via adu penalti. Karena itu, Kapats bakal mengalihkan fokus timnya untuk laga melawan Indonesia. Kami fokus pada pertandingan hari ini, kata Kapats. Namun kami juga melihat permainan Indonesia. Mereka sebuah tim yang kuat. Mereka menunjukkan kemampuannya dengan menyingkirkan Korea dari turnamen. Kami sekarang mulai mempersiapkan pertandingan semifinal, tutur pelatih berusia 42 tahun tersebut. Menghadapi Uzbekistan, timnas U23 Indonesia kembali dihadapkan pada ujian berat lainnya. Setelah Korea Selatan, Uzbekistan adalah tim yang berstatus unbeaten sejak fase grup di Piala Asia U23. Hingga laga melawan Arab Saudi, negara pecahan Uni Soviet itu masih belum kebobolan gol oleh lawan. Hebatnya lagi, sejauh turnamen berlangsung hingga fase 8 besar, tercatat sudah 10 nama berbeda menjadi pencetak gol untuk Uzbekistan. Hal ini tentu patut diwaspadai oleh Rizky Ridho dan kawan-kawan jika ingin lolos ke final sekaligus merebut satu tempat di Olimpiade 2024 Paris. Kabar buruk bagi timnas U23 Indonesia saat melawan Uzbekistan adalah absennya Rafael Strijk yang terkena akumulasi kartu kuning. Tegas, Sintayong pastikan timnas Indonesia sudah tak takut tim manapun. Sintayong sukses membangun era baru di timnas Indonesia. Datang pada tahun 2019 lalu, dia dihadapkan pada tugas yang cukup berat. Bahkan Sin harus mengajari pemainnya untuk melakukan passing yang benar. Perlahan, dengan kesabaran dan tingkat kedisiplinan yang tinggi, maka mereka mulai berkembang, jadi lebih baik. Terbaru, Sintayong dan pasukannya baru saja lolos ke babak semifinal Piala Asia U23 2024. Sintayong menegaskan bahwa sepak bola Indonesia saat ini sudah berbeda. Bahkan dia yakin pasukannya tidak gentar menghadapi lawan yang ada. Banyak diisi pemain muda
Mereka memiliki mental bertarung yang tidak bisa dipandang remeh. Komposisi pemain timnas U23 Indonesia saat ini merupakan nama-nama yang berada di timnas senior saat ini. Saya pikir sepak bola Indonesia semakin membaik. Saya pikir kami bisa bermain dengan tim manapun, kata Sintayong. Mantan pelatih timnas Korea Selatan ini mengakui bahwa performa timnya sedang baik. Lolos ke babak semifinal Piala Asia U23 2024 dan menuju Olimpiade 2024 jadi target terdekat. Selanjutnya, skuad Garuda akan membawa misi melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertama, kualifikasi Olimpiade Piala Asia U23 2024 berjalan lebih baik dari yang diharapkan. Kami menargetkan untuk lolos ke putaran ketiga Piala Dunia. Lanjutnya, meski sudah banyak hal positif, Shin masih belum puas dengan performa timnya. Dia yakin mereka bisa terus berkembang dan membawa hasil positif di ajang lain. Namun semua pihak bisa melihat bahwa sepak bola Indonesia sudah jauh lebih berkembang dari sebelumnya. Kami ingin melangkah lebih jauh dan terus maju. Jika Anda terus mengikuti perkembangannya, Anda akan melihat bahwa sepak bola Indonesia dalam kondisi yang sangat baik, ujarnya. Timnas Indonesia lolos ke semifinal Piala Asia U23 hingga Sintayong jadi sorotan warga Korsel. Lolosnya Timnas Indonesia U23 ke babak semifinal Piala Asia U23 tak lepas dari andil besar sang pelatih Sintayong. Bahkan di babak semifinal ini, Sintayong harus memulangkan negaranya sendiri, Timnas Korea Selatan. Pertandingan Timnas Indonesia versus Timnas Korea Selatan memang penuh drama karena adu penalti hingga kartu merah. Tapi Indonesia berhasil lolos dengan mengimbangi skor 2-2 dan selamat di detik-detik terakhir lewat tendangan penalti dari Pratama Arhan. Untuk pertama kalinya, Timnas Indonesia lolos hingga babak semifinal Piala Asia U23. Prestasi yang sampai saat ini diidam-idamkan oleh pemain hingga masyarakat. Indonesia memang mulai bermain apik di Piala Asia U23 ini. Pengalaman ini juga jadi pertama kalinya pula Timnas Korea Selatan tak lolos babak semifinal Piala Asia U23. Bahkan mereka dikalahkan oleh tim yang dilatih warga negara mereka sendiri. Harga diri Timnas Korea Selatan seolah tercabik-cabik dengan kekalahan pada pertandingan Jumat 26 April 2024. Sedangkan Garuda Squad yang bermain nothing tulus bisa dengan enteng saat berada di lapangan. Hari berat bagi Sintayong. Usai kontraknya sebagai pelatih Timnas Indonesia diperpanjang Erick Thohir hingga 2027 mendatang. Pada pertandingan ini, Sintayong dibuat tak keruan karena harus melawan negaranya sendiri. Tapi dukungan dari masyarakat Indonesia banjir untuknya. Ini adalah pengalaman pertama saya melawan negara saya. Dan sejujurnya ini adalah hal yang sangat berat untuk saya, ujar Sintayong saat konferensi pers.